Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk saling berbagi, saling menasehati, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Semoga pada kesempatan ini Allah selalu limpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Allah selalu berikan kebaikan bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, sebagaimana tadi yang surat atau ayat yang saya bacakan, ini ada sebuah kisah, yaitu ketika seorang kiai mengajar ngaji kepada santri-santrinya. Yang diajarin ayat itu terus. Yang diajarin surat itu tadi. Surat apa? Ya, Al-Ma'un ayat 1-7. Itu diajarin terus. Terus akhirnya dalam tradisi pesantren kuno itu kan murid kalau dia interupsi, dia protes kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada kiainya. Itu suatu hal yang tabu. Bahkan bisa dikatakan murid kualat gitu. Tapi karena ini mungkin si murid udah berkali-kali nih belajar ini terus. Akhirnya dia mencoba bertanya kepada kiainya. Maaf kiai, boleh saya bertanya? Begitulah kira-kira kata si muridnya atau si santri tersebut. Ini dari kemarin kita belajar ini. Saya udah hafal. Bener udah hafal? Iya, saya udah hafal. Bahkan mungkin kalau dalam lelucon sehari-hari, sampai ayatnya ada berapa, sampai hurufnya ada berapa, mungkin saya udah hafal Pak Kiai gitu ya. Nah itu dia menyampaikan kepada Kiai, saya udah hafal Pak Kiai ini ayat ini. Bener kamu udah hafal? Bener. Kenapa udah hafal? Udah berkali-kali diulangin Pak Kiai. Oh benar, semua udah hafal? Sudah Pak Kiai, semuanya serentak menjawab. Akhirnya Pak Kiainya bertanya lagi, kalau sudah hafal, sudah berapa anak yatim, fakir miskin yang kalian santuni? Sudah berapa anak yatim dan fakir miskin yang kalian kasih makan? Sudah berapa anak yatim dan fakir miskin yang sudah kalian santuni, sedekahkan, ataupun yang lain sebagainya, kebaikan-kebaikan terhadap mereka? Terlintas muridnya diam semua. Loh kenapa kiainya bisa tanya seperti itu? Jadi teman-teman sekalian, ayat itu tadi ya, kalau kita ulang lagi, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, ayat itu sebetulnya ayat pertama itu bertanya, tahukah kau siapa pendusta agama? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Nah, ayat tadi itu gambarannya. Siapakah pendusta agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Makanya si kiai tadi bertanya, sudah berapa anak yatim yang kau santuni? Sudah berapa fakir miskin yang kau kasih makan? Sepintas anak muridnya atau santrinya diam semua. Karena mereka cuma hafal aja. Nah, begitulah dalam hidup ya. Ayat Al-Quran itu bukan cuma dibaca, dihafal. Bukan cuma dipelajari dan dihayati. Tapi ada satu hal yang perlu kita lakukan. Yaitu mengamalkan apa dari ayat tadi. Apalagi ini bulan suci Ramadan, di tengah musibah, bencana, pandemik COVID-19 ini. Banyak kawan-kawan kita di luar sana yang hidupnya tidak seberuntung kita. Bahkan untuk berbuka puasa pun mereka bingung mau buka puasa dengan apa. Kalau kita ingat menu sahur tadi pagi, mungkin kita masih enak lah tuh ketemu ada nasi, lauk pauk yang menggiurkan.
yang sengaja disiapkan oleh orang tua kita biar kita semangat untuk sahur. Ketika berbuka puasa, orang tua kita sudah menyiapkan tuh yang seger-seger, yang manis-manis dan mengenyangkan. Tentu juga yang gurih-gurih ya, biar enak nafsu makannya. Tapi saudara kita yang di luar sana, kawan kita yang di luar sana, mereka kadang susah tuh mencari buat berbuka. Ya, makanya kalau kita jangan sampai kita menjadi salah seorang dari golongan pendusta agama itu tadi, sudahkah kita memberi makan? Walaupun ayat di situ menjelaskan menganjurkan untuk memberi makan. Artinya kalau kita nggak bisa memberi makan, minimal kita menganjurkan orang untuk memberi makan kalau kita nggak sanggup. Ya. Yang pertama tadi menghalik anak yatim. Menghalik anak yatim, ya kalau kita lihat di sekitar kita banyak anak yatim yang butuh sentuhan kasih sayang. Banyak fakir miskin yang belum bisa merasakan rezeki seperti yang kita rasakan saat ini. Inilah momen untuk berbagi kita. Di bulan suci Ramadan ini kita giatkan untuk menambah amal ibadah kita agar kita terhindar dari golongan yang termasuk pendusta agama. Pada ayat selanjutnya dibacakan atau dikatakan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamnaunal maun. Celakalah orang yang sholat. Loh, kok orang sholat bisa celaka? Ini kalau baca sedikit nih bisa mengandung persepsi yang lain. Maka di situ ada ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya lalai. Lalai itu bagaimana? Ada dua pendapat tentang lalai. Yang pertama, mengulur-ulur waktu. Walaupun pada saat masuk waktu sholat dia sedang dalam keadaan senggang, tapi entar-entaran. Ada juga yang mengartikan fawailul musallin atau sholat yang lalai itu adalah ketika saat ini dia sholat di zuhur misalnya, di asar dia tidak sholat, di maghrib sholat, isya, ya seperti itulah. Intinya mengabaikan, melalaikan perintah mendirikan sholat. Maka itu celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya lalai. Yang berikutnya adalah yang celaka, yang kedua adalah allazina hum yuraun, yaitu orang yang riya. Riya itu bagaimana? Riya adalah orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah karena mengharap penilaian dari orang lain, dari selain Allah. Jadi ketika dia sholat, dia berharap dapat sanjungan dari jamaah sekitarnya. Ketika dia berbuat baik, dia berharap mendapat pujian dari orang lain. Ketika dia melakukan hal-hal yang baik, dia berharap kepada makhluk seperti manusia. Dan itulah yang dimaksud dengan riya. Perbuatan, ibadahnya tergantung penilaian dari orang lain. Dan ayat terakhir yang celaka berikutnya adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Bantuan tentunya dengan barang yang berguna. Jadi celakalah yang pertama orang yang sholatnya lalai, yang kedua orang yang riya, dan yang ketiga orang yang enggan memberikan bantuan. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa saat ini banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita yang butuh bantuan. Mungkin sebagian mereka enggan menyatakan, tapi inilah puasa, ya, melatih kepekaan sosial. Seperti kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat tercela sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Akhirul kalam, semoga kita tidak termasuk orang yang pendusta agama dan juga tidak termasuk orang-orang yang celaka. Semoga bermanfaat, semoga puasa kita mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi orang-orang sekitar kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.